Assalamualaikum sobat desainer semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya. Oke, pada kali ini Algrafika akan membahas tentang hal-hal apa saja yang membuat desain kita di CorelDRAW menjadi berat dan lama. Di sini Algrafika memberikan tips dan cara berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan dari blog-blog atau buku-buku. Ini hanya berdasarkan pengalaman karena belajarnya pun didapat dari otodidak. Oke sobat desainer semuanya, kita langsung ke pokok masalah. Jadi apa saja yang membuat desain di Corel menjadi berat dan lambat? Yang pertama, sorry ya, sedikit batuk. Shadow ini poin pertama, salah satu penyebab desain di CorelDRAW kita menjadi berat dan lambat. Ini saya praktekkan. Misalnya ada, kita ketik tulisan, terus kita kasih shadow. Ini kita contohkan. Ini karena desainnya masih kosong, masih hanya sebatas tulisan saja, maka belum terlihat agak berat atau lambat di CorelDRAW-nya. Tapi apabila sudah bercampur-campur dengan vektor-vektor lain, ini salah satu penyebabnya juga. Jadi caranya bagaimana supaya ringan, akan tetapi kita tetap mau memakai shadow-nya juga. Shadow-nya ini kita pisahkan terlebih dahulu dengan cara di keyboard kita tekan Ctrl K, maka ini shadow sama vektor tulisan ini sudah terpisah. Dan perlu diingat, shadow-nya ini harus kita convert bitmap terlebih dahulu. Shadow-nya aja ya. Ini kita convert bitmap, resolusi disesuaikan aja. Oke. Maka ini akan mengurangi beratnya desain tadi CorelDRAW. Dan setelah kita convert bitmap, kita group supaya jangan tergeser enggak sengaja. Oke, itu poin pertama. Kita masuk poin kedua, yaitu yang buat desain kita jadi berat dan lambat, terlalu banyak kopian vektor. Ini misalnya kita buat seperti frame-frame ya. Frame-frame ini sering banyak kopian-kopian vektor. Ini saya ambil contoh punya saya, ada namanya frame kerawang. Ini contoh frame ya. Ini contoh dari punya saya. Ini sudah saya sediakan, sudah saya siapkan frame untuk desain spanduk. Biasanya ini berdasarkan permintaan pelanggan. Ini ada namanya vektor dari gambar frame. Ini dasar utamanya satu gambar, satu vektor. Seperti ini ya, saya buka ungroupnya dulu. Nah, ini contohnya ya. Terus di copy sampai sebanyak mungkin seperti ini. Ini ada sekitar tiga jenis vektor. Jenis pertama yang ini, jenis kedua yang ini, jenis ketiga yang ini.
Jadi terlalu banyak kopian vektor seperti ini juga mengakibatkan desainan kita jadi berat dan lambat. Jadi solusinya bagaimana supaya jangan berat dan lambat? Solusinya ini vektor pertamanya ini kita siapkan aja atau kita save ke khusus dia ya. Jangan kita ganggu. Ini karena vektor kalau di bitmap kan nggak bisa dieditkan lagi. Jadi suatu saat ada pengeditan kita susah. Maka kita save aja tempat yang baru, file baru untuk khusus vektornya. Jadi di kerjaan kita tadi sebaiknya vektor tadi kita convert bitmap kayak tadi ya, khusus frame-nya aja. Kita keluarin dulu dalamnya seperti ini. Kita convert bitmap dengan syarat pewarnaan semuanya sudah pas, pokoknya udah fix semuanya. Baru kita convert bitmap, kita group, terus kita convert bitmap seperti ini. Resolusi DPI nya sesuaikan aja, sesuai sama ukuran, jangan terlalu berat, jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah, sesuaikan aja. Kalau misalnya 300 dpi masih di sini kan terlihat size convertnya. Kita lihat kalau kita misalnya kita buat 1000 di sini, ini menjadi tinggi, sesuaikan aja. Kita buat 50 rendah, sini terlalu rendah. Dan ini masih ukuran KB sangat rendah, jadi sesuaikan aja lah. Di sini saya contohkan 300 dpi. Oke, ini udah jadi ringan dia. Baru kita masukkan tema desain kita, ketikannya, backgroundnya, warnanya apa gitu. Oke, sobat desainer, itu poin kedua yang penyebab desain kita di CorelDRAW menjadi lambat dan berat. Yang poin ketiganya adalah terlalu banyak memakai tool efek di CorelDRAW. Terlalu banyak memakai tool effects di CorelDRAW. Mungkin sebagian sobat desainer ada yang masih bertanya dan bingung maksudnya apa ini terlalu banyak memakai tool effect dari CorelDRAW. Di sini ada tampilan tool-tool, dan di dalam tulisan-tulisan ini pun ada tool-toolnya nih, efek. Efek ini apabila sering kita pakai atau terlalu banyak kita pakai pun, ini salah satu penyebab desainan kita jadi berat. Jadi intinya di CorelDRAW ini, saran saya jangan terlalu berharap tool-tool otomatis dari CorelDRAW. Karena kalau kita pakai tool otomatis dari CorelDRAW, misalnya kita pingin bevel ya, bevel timbul gitu ya, kalau dalam istilah Photoshop emboss. Misalnya kita pingin bevel ya, kalau kita pakai di sini pakai bevel, ini contohnya ya, ini juga salah satu penyebab desain di Corel kita menjadi berat. Ini ya baru sekedar diuji coba, masih polos, belum masuk vektor-vektor lain, udah terasa ini pergerakan CorelDRAW nya ini sudah kaku, sudah berat. Ibaratnya seperti VGA rendah. Jadi sebisa mungkin hindari bermain tool effect di CorelDRAW, karena di CorelDRAW ini ditekankan seni, 80% nya ditekankan seni. Jangan berharap efek-efek. Kalau efek-efek di CorelDRAW ini tidak memadai, kurang memadai, karena dia bukan software otomatis. Misalnya buat 3D tuh jadi terus. Di sini kalau misalnya kita buat 3D, memang bisa dikatakan semi manual di CorelDRAW ini. Kalau ini misalnya kita mau buat 3D huruf, ya buat manual lah, walaupun makan waktu yang lumayan lama.
Bisa juga memakai efek, akan tetapi seperti poin satu poin kedua, ujung-ujungnya harus kita convert bitmap, harus kita matikan. Karena kalau berbentuk editan vektor, maka akan berat desainan kita di CorelDRAW. Nah, ini contoh misalnya kita mau buat 3D apa. Pokoknya intinya keluarkan seni para desainer sendiri kalau untuk di CorelDRAW. Karena di CorelDRAW saya bukan program desain serba otomatis kalau mau pakai efek. Itu perlu diingat. Di CorelDRAW hanya ditekankan seni desainernya, bagaimana mengolah warna, mengolah efek timbul, mengolah apa saja, mengolah pewarnaan mesh apa. Oke, itu poin ketiga. Poin keempat yang membuat desainan kita jadi berat dan lambat, yang keempatnya adalah ini terlalu banyak menginstal font. Seperti ini saya contohkan di punya saya ini terlalu banyak font-font yang tidak berguna. Jadi disarankan kalau misalnya di PC kita atau di laptop kita atau di dalam Corelnya ini terlalu banyak font, sebaiknya disensor aja atau difilter, mana kira-kira yang jarang dipakai dihapuskan aja, di uninstallin aja. Dan kemudian di dalam font ini ada jenis font. Dari begitu banyak font ini ada font yang membuat desain kita jadi berat. Dia biasanya itu font-font yang aneh-aneh gitu ya, yang berefek-efek juga. Ini contohnya seperti ini ya. Ini enggak terlalu, tapi ini contoh. Ini juga salah satu penyebab desainan di Corel kita menjadi berat dan lambat. Ini saya contohkan di font lain ya. Font-font seperti ini memang unik, bagus sih. Akan tetapi inilah menjadi salah satu penyebab desainan kita berat dan lambat. Kalau seandainya sobat desainer tetap berkeras kepengen memakai font ini, baik kita balik ke poin pertama dan ketiga, tetap harus kita bitmap comfort bitmap. Dengan catatan warnaan semuanya sudah pas. Jadi karena ini comfort bitmap ini tidak lagi berbentuk vektor, nggak bisa lagi kita edit warnanya di sini. Oke, sobat desainer semuanya, itu poin keempat, salah satu penyebab desainan kita menjadi berat dan lambat. Jadi saran saya, uninstallkan aja atau dihapus saja font-font yang tidak penting di dalam PC kita. Instalkan aja font-font yang sering dipakai. Karena kalau kita turutin jenis font ini kan ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan bisa dikatakan jutaan jenis font ini. Kalau kita turuti, memang kalau kita cari di Google, di internet, memang sangat banyak jenis font. Kalau kita seorang seniman, memang kita berjiwa seni, itu kalau kita lihat di downloadnya tuh rata-rata banyak yang kita suka. Kalau kita turuti, kita install semua itu. Jadi kita harus memfilter, oh ini font ini jarang dipakai, keren tapi jarang dipakai, sebaiknya nggak usah diinstal. Oh font ini terlalu apa ya, terlalu tipis, terlalu kurus, ini kalau dibuat ke spanduk nggak terlalu banyak, ini kalau dibuat di baliho nggak terlalu banyak, ini cocoknya di pengetikan surat. Oh kira-kira nggak bermanfaat untuk desain kita, nggak usah diinstal. Itu saran saya. Dan itu adalah poin keempat, salah satu penyebab desainan kita menjadi lambat dan berat. Poin kelima, ini sebenarnya poin 5 ini seharusnya poin pertama, karena ini sudah terlanjur saya jelaskan. Poin kelima ini adalah sebenarnya perangkat pendukung ya, perangkat pendukung yaitu PC atau laptop.
PC-nya atau laptopnya diusahakan semaksimal mungkin lah sesuai budget kantong. RAM kalau desain grafis CorelDRAW rata-rata minimal dari RAM 4 sudah bisa ya. Dengan catatan setelah kita install CorelDRAW di PC atau di laptop kita, jangan terlalu lagi banyak mendownload atau install software-software yang berukuran tinggi. Maka itu juga akan mengganggu kinerja komputer kita dan berefek ke desain CorelDRAW kita juga. Jadi perangkat kerja kita, PC, komputer, dan di dalam PC, laptop itu juga mempengaruhinya. Kalau VGA PC tingkat 1 GB saja sudah cukup, sudah mendukung. Karena di desain grafis CorelDRAW bukan seperti gaming ya, pemain gamer ya. Itu harus memakai VGA yang sangat tinggi. Oke sobat desainer, jika ada yang masih bingung, ada yang perlu ditanyakan, tinggalkan di komentar di channel ini, di konten ini. Insya Allah saya akan membalasnya dan akan memberikan solusi. Dan tinggalkan komentar kira-kira konten apa yang akan saya buat ke depannya untuk pembelajaran. Mungkin teman-teman sekalian yang khususnya bagi pemula yang baru belajar di dunia CorelDRAW, penasaran ini, penasaran itu, tinggalkan saja komentar di bawah. Nanti insya Allah saya respon dan saya akan jelaskan di konten-konten selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.